Kita berargumen dengan Tuhan. Kita menanyakan keberadaan Tuhan. Di mana engkau Tuhan selama ini? Apakah engkau tidak melihat hidup saya yang begitu menderita? Apakah engkau tidak melihat pergumulan saya? Di manakah engkau Tuhan? Mereka hanya melihat Yesus sebagai penyelamat mereka dari masalah yang mereka sedang alami pada saat itu. Inilah yang terjadi bagi orang-orang yang kurang pengenalan akan Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh LPPS Palu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus menerjemahkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu, berkati setiap pendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak sia-sia ditaburkan begitu saja. Terima kasih Tuhan, ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika ada dua orang yang baru bertemu dan berkenalan, namun mereka berpisah, tetapi mereka bertemu kembali. Nah, pasti reaksi mereka ketika mereka bertemu itu akan jauh berbeda ketika seseorang dengan seseorang yang lain lagi yang dia sudah kenal lama atau mungkin kita kenal sebagai sahabatnya. Mereka sudah lama bersama-sama, saling mengetahui satu dengan yang lain, saling mengenal. Maka ketika mereka berpisah dalam jangka waktu yang panjang dan mereka bertemu kembali, maka reaksi mereka berbeda tadi dengan dua orang yang pertama yang hanya bertemu, berkenalan begitu saja, tetapi mereka berpisah dan mereka bertemu lagi. Pasti mereka akan memiliki reaksi yang saling sungkan dengan yang lain. Tetapi dua orang yang mungkin berteman lama, mereka bersahabat, ketika mereka bertemu, mereka saling merindukan satu dengan yang lain. Mereka saling merindukan pertemuan antara mereka, sehingga ketika mereka bertemu, mungkin mereka saling berpelukan, mereka sangat senang, mereka bahagia, mereka bergembira. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah yang dinamakan adanya relasi yang baik karena pengenalan. Relasi antara satu dengan yang lain menentukan sikap, perasaan, baik pada saat dekat maupun pada saat jauh. Dan saya rasa hal ini kita juga rasakan dalam kehidupan kita. Jika memiliki relasi yang baik dan benar, saling mengenal, maka di sana juga ada kegembiraan, di sana juga ada yang namanya sukacita. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 27. Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dalam teks yang kita baca ini, secara khusus dalam ayat 25 di sana, ada dikatakan bahwa mereka adalah lamban sehingga mereka tidak percaya. Nah, ternyata di sini orang-orang yang bertemu dengan Yesus, atau khususnya dua orang murid yang bertemu dengan Yesus pada saat itu, mereka tidak percaya dan mereka tidak mengenal Yesus. Sehingga dalam perjalanan mereka kita melihat kenyataan nanti yang akan saya jelaskan berikutnya, bahwa mereka mengalami yang namanya kesedihan, kekhawatiran dalam hidup mereka. Ini diakibatkan karena apa? Karena kurang pengenalan kepada Yesus Kristus. Maka mereka berduka cita. Maka tema kita pada saat ini adalah
pengenalan yang membawa sukacita. Sekali lagi, pengenalan yang membawa sukacita. Saya menjelaskan kepada kita secara ringkas saja. Bapak Ibu boleh membaca juga dari ayatnya yang ke-13 di sana dan hingga sampai ayat 35 dalam bacaan kita ini. Ada dua orang yang memang berjalan menuju ke Emmaus. Mereka dari Yerusalem. Dalam perjalanan mereka sedang membicarakan tentang guru mereka, yaitu tentang Yesus. Ada apa dengan Yesus? Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka dalam beberapa hari yang lalu harus menderita, harus mati karena disalibkan. Tetapi hal itu membuat mereka lebih khawatir lagi dan lebih cemas lagi, dan membuat mereka bingung kenapa Yesus hilang dari kuburnya. Tapi di pertengahan mereka bercakap-cakap satu dengan yang lain, tiba-tiba Yesus datang. Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Yesus datang menampakkan diri kepada mereka di perjalanan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ada sesuatu yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Bapak Ibu, saya tidak bisa menafsirkan kepada kita dengan begitu saja apa yang menutup mata mereka. Apa yang membuat mereka tidak mengenal Yesus pada saat itu. Tetapi nanti kita akan melihat dalam teks ini ada petunjuk-petunjuk bagi kita yang membuat kita mengerti sebenarnya apa yang menjadi dasar kenapa mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus pada saat itu. Seterusnya ketika Yesus bertemu dengan mereka di perjalanan, ya tentunya Yesus bertanya kepada mereka, apa yang sedang kamu percakapkan? Dan di sana mereka berkata apa? Mereka dengan muka yang muram. Mereka justru kaget. Emangnya kamu ini adalah orang asing? Kok kamu gak tahu apa yang terjadi di Yerusalem ini? Ini saya membahasakan kepada kita untuk bisa mengerti hal ini. Seakan-akan pada saat itu, karena mereka tidak mengenal Yesus, mereka menganggap Yesus bahwa dia adalah orang asing. Karena Yesus bertanya, apa yang sedang kamu bicarakan? Mereka berargumenlah dengan Yesus. Apakah kamu tidak mengenal, atau apakah kamu tidak mengetahui apa yang terjadi? Atau jangan-jangan kamu adalah orang asing? Hanya kamu satu-satunya yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan mereka terus berargumen sehingga pada akhirnya mereka menjelaskan. Mereka menjelaskan dan terlihat di sana mereka sedih dan berduka. Karena apa? Yesus telah mati. Mereka dikejutkan oleh kejadian karena Yesus hilang dari kuburnya. Kenapa? Karena bagi mereka dalam ayat 21 disampaikan di sana, mereka mengharapkan Yesus itu yang datang sebagai raja, dia yang menyelamatkan mereka. Pada saat itu orang Israel sedang di bawah kekuasaan Romawi. Nah, mereka mengharapkan Mesias yang datang. Mereka mengharapkan Yesus datang sebagai raja yang berkuasa atas mereka dalam hal politik. Artinya membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dari uraian yang telah saya jelaskan kepada kita, mari kita mengerti apa yang menjadi fakta bagi mereka pada saat itu. Kenapa mereka tidak mengenal Yesus? Ini yang menjadi petunjuk bagi kita. Yang pertama adalah mereka dihantui dengan kekhawatiran. Mereka dihantui dengan kekhawatiran. Mereka dihantui dengan kecemasan mereka. Mereka berduka cita karena Yesus harus menderita, mati. Tetapi mereka makin bingung karena tiba-tiba dari kuburan Yesus hilang. Inilah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan tentang penabur. Kalau kita memperhatikan dalam kitab-kitab Injil, ketika Yesus berkata, benih yang jatuh di tengah semak duri. Mereka mendengar firman, tapi kekhawatiran dunia merebut firman dalam diri mereka. Bapak Ibu, ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka selama ini ada bersama-sama dengan Yesus. Walaupun mereka tidak tergolong di antara dua murid Yesus, tetapi mereka mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka mendengarkan dan melihat dengan mata mereka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa melihat penjelasan ini dalam ayat ke-18 sampai 19. Tetapi ternyata mereka tidak mampu mengerti. Apa? Karena kekhawatiran itu lebih besar daripada
pengenalan mereka tentang Yesus. Walaupun mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, selama mereka ada bersama-sama dengan Yesus, tetapi kekhawatiran mereka lebih besar. Sehingga hal itu yang merebut firman itu dalam hati mereka. Bapak Ibu, dalam hidup kita juga sehari-hari, hal inilah yang terjadi. Seperti yang dikatakan Yesus, firman yang ditaburkan di tengah semak duri. Ketika ada kekhawatiran, itu yang membuat kita tidak lagi mengenal pekerjaan Tuhan, tidak lagi mengenal karya Tuhan dalam hidup kita, tidak lagi mengenal apa yang Tuhan bisa berbuat dalam hidup kita. Tetapi kita cenderung melihat masalah yang begitu besar. Kita cenderung melihat persoalan-persoalan hidup yang begitu besar. Kita lebih cenderung melihat pergumulan yang begitu besar dalam hidup kita. Sehingga kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, ketakutan, itulah yang meliputi kita. Sehingga mata rohani kita bisa tertutup. Tidak mampu melihat lagi pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Iman kita tidak mampu memandang lagi kepada Yesus. Artinya mata iman kita tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, yang menjadi fakta orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus adalah berargumen dengan Tuhan. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ini dikatakan oleh Yesus. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ingat ini. Mereka berhenti dengan muka muram. Ini reaksi mereka. Kok tiba-tiba orang ini datang? Dia mendengar apa yang kita percakapkan, tapi kok dia nggak ngerti-ngerti ya? Gitu. Mungkin ini dalam bahasa saya yang membuat kita mengerti. Seakan-akan mereka menganggap Yesus sebagai orang asing. Dilanjutkan. Seorang dari mereka yang namanya Kleopas, dikatakan di sana. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi ternyata mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah orang asing. Mereka tidak mengenal dia lagi. Mereka tidak mengenal siapa yang ada bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah pribadi Yesus yang telah mati dan bangkit. Dan dia menampakkan diri kepada mereka. Dan ini adalah ciri yang kedua. Ciri orang-orang yang kurang pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi sesuatu persoalan hidup. Ketika kita di tengah-tengah pergumulan hidup. Seringkali kita berargumen dengan Tuhan. Kita menanyakan keberadaan Tuhan. Di mana engkau Tuhan selama ini? Apakah engkau tidak melihat hidup saya yang begitu menderita? Apakah engkau tidak melihat pergumulan saya? Di manakah engkau Tuhan? Tadi dikatakan mukanya dengan muram melihat Yesus. Mereka seakan, loh, kok ini orang ini nggak tahu ya? Coba kalau kita dengan Tuhan seperti, kok Tuhan begini? Masa engkau Tuhan tidak tahu apa yang saya alami? Masa engkau Tuhan yang Maha Kuasa tidak tahu apa yang saya sedang gumuli saat ini? Inilah ciri-ciri orang yang kurang pengenalan akan Tuhan. Mereka terus berargumen, mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka menganggap bahwa Allah sedang mengasingkan diri kepada mereka. Mereka menganggap bahwa Yesus adalah orang asing. Tetapi tanpa disadari, mereka yang telah menjauh dari Tuhan, mereka yang telah menjadi asing dari Tuhan. Dalam kehidupan kita sering kalian terjadi hal seperti ini. Kita menganggap bahwa Tuhan itu asing. Tuhan, engkau di mana sih selama ini? Padahal tanpa kita sadari, justru kita yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Di manakah saya selama ini? Kenapa saya tidak membawa hidup saya kepada Tuhan? Kenapa saya harus menjauh dari Tuhan? Harusnya seperti itu. Bukan kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, inilah yang terjadi. Karena apa? Karena kurang pengenalan akan Tuhan. Fakta yang ketiga adalah bagi orang-orang yang kurang pengenalan akan Tuhan. Yang pertama tadi dihantui oleh kekhawatiran. Yang kedua berargumen dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengharapkan Yesus sebagai penyelesaian masalah. Sekali lagi, mereka mengharapkan Yesus hanya sebatas untuk menyelesaikan masalah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid ini dikatakan dalam ayat 21 dikatakan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah Yesus yang dimaksud. Yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ini mereka menceritakan bahwa Yesus selama ini sudah menderita. Dia disalibkan. Tetapi kami mendengar kabar bahwa dia telah tiada. Kami sudah mengharapkan Yesus. Dia yang datang sebagai Mesias. Sebagai Raja yang membebaskan kami.
Ternyata harapan mereka dengan kedatangan Yesus adalah mereka tidak mengharapkan Dia sebagai raja secara rohani yang membebaskan manusia dari segala dosa, yang membebaskan manusia dari ikatan atau belenggu dosa. Mereka hanya melihat Yesus sebagai penyelamat mereka dari masalah yang mereka sedang alami pada saat itu. Mereka hanya memandang Yesus untuk membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Inilah yang terjadi bagi orang-orang yang kurang pengenalan akan Tuhan. Dalam hidup kita sering kita mengalami hal yang demikian. Kita tidak bisa menyangkal hal ini. Sering terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Banyak orang yang hanya datang kepada Tuhan di saat ada masalah. Mereka hanya membawa masalah di hadapan Tuhan. Tuhan, ini masalah saya, ini pergumulan saya. Tetapi mereka tidak membawa hidup mereka supaya diperbaharui oleh Tuhan. Mereka tidak membawa hidup mereka supaya diperbaharui oleh Tuhan dan menjadi milik Tuhan. Tapi mereka membawa masalah. Inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Dan ini menjadi fakta atau menjadi ciri orang-orang yang kurang pengenalan akan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita jangan seperti dalam ketiga fakta ini, yaitu dihantui oleh kekhawatiran, berargumen dengan Tuhan, suka mempertanyakan keberadaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah mempunyai pandangan yang berbeda, mengharapkan Yesus hanya sebagai jawaban dari doa-doa kita, mengharapkan Yesus sebagai jawaban dari masalah kita, mengharapkan Yesus sebagai jawaban dari seluruh pergumulan kita, mengharapkan Yesus hanya sebagai jawaban dari segala persoalan hidup yang kita alami. Tetapi kita tidak pernah tahu apa makna kedatangan Yesus dan sehingga Dia harus mati di kayu salib untuk kita. Ini mari kita merenungkan hal ini dalam kehidupan kita. Kita merenungkan dengan lebih baik. Kita harus mengetahui bahwa sebenarnya Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan karena kasih-Nya telah datang ke dunia demi menyelamatkan kita yang berdosa. Kita manusia yang berdosa diselamatkan. Dia harus mati untuk menebus kita dari dosa. Melunasi hutang dosa kita dengan darah-Nya yang tercurah di kayu salib. Ia harus bangkit untuk menyatakan bahwa Ia menang atas dosa. Dan menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Dan akan hidup bersama-sama dengan Dia. Dia telah menyelesaikan masalah terbesar dalam hidup kita, yaitu dosa. Apakah kita selama ini hanya mengenal Dia sebagai pribadi yang menyembuhkan, pribadi yang berkuasa, pribadi yang melakukan mujizat? Apakah kita hanya membutuhkan Yesus sebagai penyelesaian masalah-masalah kita? Baik masalah ekonomi kita, keluarga kita, pekerjaan, dan beban-beban hidup kita yang lainnya. Sehingga kita pun berdoa hanya meminta Yesus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita alami. Akibatnya, karena kurang pengenalan akan Yesus, dikatakan oleh Yesus kepada mereka tadi dalam ayat yang telah kita baca, dikatakan di sana, "Hai kamu orang-orang bodoh, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya." Bapak Ibu, dalam terjemahan yang aslinya, ini terjemahan kita dikatakan, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Tapi kalau saya boleh menerjemahkan kepada kita, hai orang bodoh dan lambat hati untuk percaya. Lambat hati untuk percaya. Jadi memang pada dasarnya mereka pada saat itu dikatakan sebagai orang yang bodoh. Artinya orang yang bebal. Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Mereka tidak mengerti selama ini yang mereka tahu dari kitab para nabi. Mereka tidak mengerti apa yang telah dinubuatkan selama ini. Dan lambat hati mereka untuk percaya. Lambat hati ini artinya mereka memang benar-benar tidak mengerti. Maka apa yang menjadi solusi bagi kita Bapak Ibu? Apa yang menjadi solusi bagi kita? Supaya kita mengenal pribadi Tuhan. Sehingga hal itu membawa sukacita bagi kita. Supaya kita memiliki pengenalan dan itu mengakibatkan sukacita bagi kita. Sehingga apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita tetap bersukacita. Yang pertama adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, saya akan membaca kepada kita dalam ayat ke-31 sampai 32 dikatakan 32 di sana, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?
Dan pada ayat 33 dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu, ini menunjukkan perbedaan. Ini menunjukkan respon yang berbeda dari mereka. Mereka tadi dipenuhi dengan kegelisahan. Pada awalnya mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Sehingga mereka pulang ke Emmaus. Dari Yerusalem mereka ke Emmaus, pulang ke kampung. Karena mereka dipenuhi dengan kekecewaan. Tapi sekarang karena mereka sudah mengenali bahwa itu adalah Yesus, mereka dengan sukacita kembali ke Yerusalem. Nah, apa yang menjadi solusi? Apa yang telah dilakukan oleh Yesus? Yang pertama tadi saya katakan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apa artinya? Mengapa hal ini demikian? Dalam ayat ke-27 dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa hingga para nabi-nabi. Ia menjelaskan, ini memberikan kata penjelasan, ini memberikan kepada kita pengertian, yaitu menguraikan, menjelaskan, menafsirkan kepada mereka apa yang tertulis dalam kitab suci. Ternyata mereka selama ini mendengar tapi tidak mengerti. Mereka selama ini mendengar tapi mereka tidak tahu apa maksud dari firman Tuhan itu. Apa maksud dari firman yang selama ini mereka dengar dari nabi-nabi, mulai dari Musa. Tapi Yesus menguraikan kepada mereka. Yesus menjelaskan kepada mereka. Maka dari sini yang menjadi refleksi bagi kita, perenungan bagi kita. Membaca firman Tuhan tidak cukup begitu saja kita membaca. Tapi kita harus mendalami firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Sampai kita mengerti. Kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita mengerti firman Tuhan. Ketika kita beribadah, kita mendengarkan penjelasan pendeta kita. Kita mendengarkan penjelasan orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Supaya kita memahami apa maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan yang telah ada. Kita dituntun untuk mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan, kita mengenal Tuhan. Kita mengenal kehendak-Nya. Firman Tuhan adalah surat cinta Tuhan bagi kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak membaca dan tidak mengerti firman Tuhan? Iman timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita mempunyai iman yang sejati yang mampu melihat Tuhan di balik masalah-masalah yang boleh kita alami. Sehingga mata rohani kita tidak ditutupi oleh kegelisahan, oleh kekhawatiran akan dunia ini. Oleh pergumulan-pergumulan dunia ini. Oleh persoalan-persoalan dan beban hidup yang kita alami. Tapi iman kita terbuka karena kita mengenal Dia melalui firman-Nya. Maka kalau ada orang yang malas membaca merenungkan firman Tuhan, kalau ada orang yang malas mendengarkan firman Tuhan, malas belajar firman Tuhan, maka perlu dipertanyakan apakah dia mau mengenal Tuhan, apakah dia memiliki pengertian yang benar akan firman Tuhan. Itulah langkah yang pertama. Supaya kita nanti mengenal Dia dan hal ini membuka mata rohani kita. Oh, inilah kehendak Tuhan dalam hidup saya, sehingga kita sukacita. Yang kedua adalah persekutuan dengan Tuhan. Dalam ayat 28 sampai 30 dijelaskan di sana bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mereka diam di rumah dan juga duduk dan makan bersama dengan mereka. Dan ini menunjukkan bahwa atau menyiratkan bahwa ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Ini adalah kebersamaan yang merupakan adanya persekutuan di antara mereka. Dan hal inilah yang membuat mereka bisa mengenal Yesus. Yesus menunjukkan diri mereka melalui persekutuan. Maka Bapak Ibu, tidak hanya cukup kita hanya menjadi orang-orang yang percaya, tetapi kita tidak memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita menyediakan waktu kita hanya untuk Tuhan. Dalam mezbah-mezbah doa kita, dalam persekutuan kita. Baik, lebih tepatnya, lebih bagusnya kita mempunyai persekutuan yang lebih pribadi, lebih intim kepada Tuhan. Kita ambil waktu saat teduh di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Kita bangun pagi, kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Ada waktu-waktu kita di tengah-tengah pekerjaan kita, kita ambil waktu untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Dan kita berusaha semaksimal mungkin beri waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat, kalau dalam 24 jam kita hitung, berapa jam kita tidur, berapa jam kita kerja,
Tapi berapa lama kita memberi waktu kita hanya untuk Tuhan. Hanya untuk duduk diam di hadapan Tuhan, memberi persekutuan dengan Tuhan. Dan hanya orang yang memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan, yang memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, hanya mereka lah yang bisa lebih lagi untuk mengenal pribadi Tuhan dengan lebih baik. Mereka semakin mengenal karena hubungan yang erat. Seperti hubungan suami istri. Karena mereka sering bersama, mereka saling mengetahui satu dengan yang lain. Bagaimana kita mengenal dengan Tuhan tapi kita berusaha menjauh dari Tuhan, berusaha menjauh dari persekutuan, berusaha menjauh dari mezbah-mezbah doa kepada Tuhan, berusaha menghindar dari persekutuan di gereja kita. Kita memilih memisahkan diri. Secara pribadi juga kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana kita mengenal Dia? Tadi yang pertama melalui firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan, dan yang kedua adalah persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah akhir khotbah saya. Marilah kita senantiasa memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, supaya hal ini memberi sukacita bagi kita. Seperti mereka di ayat ke-33, mereka yang tadinya bersedih hati dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, tapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Yesus, mereka berbalik arah. Mereka pada malam itu juga, mereka dari Emmaus kembali ke Yerusalem. Hati mereka semangat, mereka bersukacita lagi. Mereka menyampaikan kabar baik kepada murid-murid yang lain bahwa mereka sudah bertemu dengan Yesus. Inilah yang dinamakan sukacita. Kita juga demikian. Kalau kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, itu membawa sukacita dalam diri kita. Bagaimana kita akan sukacita ketika kita mata rohani kita ditutupi akan kekhawatiran dunia, kekhawatiran terus yang ada. Kalau kita hanya terus mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita mempunyai pandangan-pandangan yang salah dengan Tuhan, karena kita hanya mengharapkan Yesus sebagai jawaban doa kita saja, tapi kita tidak memiliki relasi, kita tidak mau membaca firman Tuhannya, kita tidak tahu apa isi hati Tuhan kepada kita, kita tidak tahu Tuhan hendak berbicara apa kepada kita. Itulah yang sering terjadi kepada kita Bapak Ibu. Dalam kehidupan saya secara pribadi, kadang-kadang hal ini sering saya alami. Kadang-kadang lari dari persekutuan dengan Tuhan, kadang-kadang lari dari kebiasaan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi ini menjadi teguran bagi kita, bagi Bapak Ibu dan juga untuk saya. Mari kita sama-sama membangkitkan lagi semangat kita, supaya kita mengenal Tuhan dengan benar melalui firman-Nya, melalui persekutuan dengan Dia. Sehingga hal itu membawa sukacita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah segala sesuatu yang boleh kita alami dalam kehidupan kita, di tengah-tengah persoalan hidup yang begitu banyak, kita tetap bersukacita karena kita tahu kita ada bersama Tuhan, karena kita tahu ada rencana Tuhan yang lebih indah dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan semuanya terjadi hanya untuk memurnikan iman kita, karena kita tahu segala sesuatu terjadi itu hanya hal kecil, karena sebenarnya masalah terbesar sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu dosa kita. Maka kalimat saya yang terakhir, kalau kita mengenal Yesus dengan benar, maka tidak ada kekecewaan, tidak ada kekhawatiran, tapi kita sukacita. Karena kita tahu bahwa sebenarnya masalah terbesar telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita tahu juga kalau masalah terbesar kita diselesaikan oleh Tuhan Yesus, masa hal-hal yang kecil seperti pergumulan hidup kita tidak juga diselesaikan bersama Tuhan. Maka hal itu tidak menjadi lagi kekhawatiran bagi kita, karena kita tahu dan kita kenal dan kita mengetahui dengan benar bahwa ada Yesus yang kita imani dan ada bersama-sama dengan kita, melewati hari-hari kita. Oleh sebab itu marilah kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Demikian saja firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami, menegur kami bahwa kami harus memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Tuhan, seringkali kekhawatiran dunia menghimpit firman-Mu dalam hidup kami sehingga kami tidak mengerti firman-Mu. Seringkali kami berargumen dan mempertanyakan Tuhan dalam hidup kami. Dan lebih-lebih kami memandang Tuhan dengan cara yang berbeda, mengharapkan Tuhan yang sebagai jawaban doa kami. Tuhan, jika mungkin selama ini hidup kami ada dalam bagian-bagian ini, mohon pimpinan-Mu. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi melalui firman-Mu, melalui persekutuan. Tuhan, ubah hati kami, ubah pikiran kami, sehingga hidup kami diperbarui oleh Tuhan, dan kami semakin mengenal dan mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini kami, hamba-Mu telah selesai berbicara, firman mulai meneruskan
dengan kekuatan Roh Kudus-Mu bagi setiap pendengar-Mu, firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.